Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid Zalistiorini, nomor induk mahasiswa K2322048 dari kelas B, nomor absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan akademik dan masyarakat sekitar. Analisis yang akan saya lakukan adalah analisis tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam cara berkomunikasi mahasiswa di media sosial. Alasan atau latar belakang saya mengambil sistem analisa ini adalah mahasiswa sebagai generasi muda sudah seharusnya melestarikan dan menjaga bahasa Indonesia. Akan tetapi, dalam cara berkomunikasinya sehari-hari, mahasiswa menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidahnya atau lebih condong ke penggunaan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa sudah menjadi pola kebiasaan yang sulit untuk dirubah. Karena penggunaan bahasa gaul sudah dianggap sebagai hal yang tidak asing untuk dilakukan. Hal ini juga dipengaruhi adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan masuknya budaya asing, terutama dari segi gaya bahasa. Mahasiswa akan dinilai aneh jika menerapkan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidahnya dan tidak menggunakan bahasa gaul seperti yang dilakukan oleh mayoritas mahasiswa lain. Contoh acuan penerapannya yaitu mahasiswa dengan mahasiswa ketika percakapan dalam aplikasi WhatsApp seperti "Yan, lagi di mana? Jam berapa ke kampus? Aku masih di kos nih, belum tahu jam Hal itu menunjukkan bahwa dalam cara berkomunikasinya di media sosial antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain masih menggunakan bahasa gaul dan tidak menerapkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Selain mahasiswa dengan mahasiswa, contoh acuan penerapan lain adalah mahasiswa dengan dosen, seperti ASS, Bu, ini aku Tika. Ibu lagi di mana, Bu? Ke kampus nggak hari ini? Kemudian dosennya menjawab, belum tahu, Tin, entar ibu kabarin ya. Habis itu, Tika juga menjawab, oke, Bu. Hal ini juga menunjukkan bahwa dosen yang merupakan seorang pengajar atau pendidik juga masih belum menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku. Rekomendasi atau perbaikan yang menurut saya benar untuk dilakukan karena permasalahan penggunaan bahasa gaul yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan ejaan yang disempurnakan adalah dengan merubah kebiasaan-kebiasaan tersebut. Kebiasaan dengan tidak menggunakan bahasa yang sesuai aturan perlu diperbaiki secara perlahan-lahan. Dimulai dari kebiasaan mahasiswa ketika berkomunikasi dengan mahasiswa yang lain, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Penggunaan bahasa yang sesuai kaidahnya akan juga perlahan-lahan mudah untuk diterapkan dalam cara berkomunikasi mahasiswa dari kebiasaan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Kemudian, contoh perbaikan tata cara berkomunikasi di media sosial yang baik ketika antar mahasiswa dan mahasiswa yaitu dengan menggunakan bahasa yang sopan, menghindari penggunaan bahasa gaul dan bahasa-bahasa singkatan yang maknanya tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kemudian, cara berkomunikasi di media sosial antara mahasiswa dengan dosen sebaiknya menggunakan tata cara atau urutan penggunaan bahasa yang benar, dimulai dari mengucapkan salam, sapaan,
kemudian meminta maaf karena mengganggu waktunya, memperkenalkan diri secara lengkap, baik nama, NIM, asal program studi, fakultas, dan kemudian menyampaikan maksud, alasan kita menghubungi dosen melalui media sosial tersebut. Dalam mengungkapkan tujuan atau isi dari percakapan, sebaiknya menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan langsung pada tujuannya. Kemudian, ketika sudah dijawab oleh dosen yang bersangkutan, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan penutup yang sopan untuk mengakhiri percakapan. Sekian analisis dari laporan presentasi penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkungan akademik yang saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan data yang saya sampaikan atau dalam tata cara presentasi yang saya sampaikan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.